Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Saiful Nur Qadar, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah HR Farudin, Tangerang. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Teknologi Komputer, yaitu untuk mereview jurnal yang berkaitan tentang mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya akan mereview tentang jurnal karya Andi Satria, Alia Patrita Simbolon, Wita Krisna Purba, yaitu berjudul Adaptasi Organisasi terhadap Perkembangan Arsitektur Komputer Modern. Saya tertarik untuk mereview jurnal ini. Yang pertama-tama sebelum kita mereview, kita alangkah baiknya untuk melihat latar belakang atau tujuan dan isi dari jurnal ini, di mana nantinya kita dapat mengambil kesimpulan hal apa saja yang bernilai positif, yang dapat kita ambil dan dapat kita kaji untuk selanjutnya, dan masukan-masukan apa atau mungkin saran untuk penulis pada jurnal tersebut. Baik, kita mulai dari judul Adaptasi Organisasi Terhadap Perkembangan Arsitektur Komputer Modern. Abstraknya yaitu perkembangan pesat dalam arsitektur komputer modern telah menimbulkan tantangan signifikan bagi organisasi untuk tetap relevan dan efisien. Artikel ini membahas strategi adaptasi yang diimplementasikan oleh organisasi dalam menghadapi evolusi arsitektur komputer terkini. Fokus utama adalah upaya organisasi untuk menyesuaikan infrastruktur teknologi, proses bisnis, dan budaya organisasi guna mendukung efektivitas operasional. Pembahasan melibatkan transformasi transformasi digital, perubahan budaya organisasi, pengelolaan, pengubahan, keamanan cyber, dan integrasi teknologi baru sebagai elemen kunci dalam strategi adaptasi. Dengan kata kunci organisasi arsitektur komputer modern. Pendahuluan, lanjut ke tinjauan pustaka. Dari 2.1 yaitu konsep organisasi, di mana organisasi berasal dari bahasa Yunani, organon, yang artinya alat atau tool. Melalui evolusi bahasa, kini masuk ke dalam bahasa Latin organisatio, dan kemudian ke bahasa Prancis abad ke-14 organization. Dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan yang utuh yang secara sadar diatur secara sistematis dengan batasan ruang lingkup tertentu. Kesepakatan bersama tentang batasan ini dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Individu yang terlibat suatu organisasi memiliki keterkaitan yang berkelanjutan satu sama lain. Syukron 2022. Definisi komputer yaitu istilah komputer yang kita sudah kenal dan kita sudah pelajari dan tidak awam lagi, itu dengan bahasa Latin computer yang memiliki arti menghitung, to compute atau retcon. Sinari 2020. Banyak artikel tentang atau jurnal-jurnal yang membahas tentang pengertian komputer yang dimana sudah sering kita lihat tentang dan sudah semestinya kita pahami apa itu komputer dan karakteristik komputer sebagaimana mestinya arsitektur komputer modern. Nah, ini menarik. Arsitektur komputer adalah ide dasar perencanaan dan struktur operasi dari suatu sistem komputer. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai disiplin ilmu dan seni
yang berkaitan dengan cara menghubungkan komponen-komponen perangkat keras, menciptakan komputer yang memenuhi persyaratan fungsional, dan kinerja abstraksi dari arsitektur komputer melibatkan hubungan dengan berbagai aspek seperti perangkat keras, firmware, firmware, assembler, kernel, sistem operasi, dan aplikasi perangkat lunak. Rizka 2022. Arsitektur PC modern dapat ditampilkan dari gambar. Kemudian jenis arsitektur komputer, MISD, MIMD, SISD, SIMD. Faktor yang mempengaruhi arsitektur komputer. Manfaat dari arsitektur komputer, kinerja sistem, ukuran kinerja untuk sistem input-output, bandwidth sistem operasi, operasi input output per detik, ukuran kinerja untuk memori komputer, memori bandwidth, waktu akses memori. Biaya sistem. Metodologi penelitian dalam sebuah jurnal ini pada dasarnya artikel penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang dimana merupakan suatu metode penelitian yang menekan pada pendekatan yang memungkinkan penyelidikan secara mendalam dan rinci mengenai strategi adaptasi organisasi terhadap perkembangan arsitektur komputer modern. Boleh. Hasil dan pembahasan tantangan pengembangan kapabilitas organisasi di era digital. Organisasi dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mengembangkan kapabilitas organisasional mereka di era digital. Faktor-faktor kunci ini menjadi perhatian utama. Beberapa tantangan umum yang menghadapi organisasi melibatkan transformasi digital yang pertama, yang kedua perubahan budaya organisasi, pengelolaan perubahan, ketiga, keempatnya keamanan siber, yang kelima integrasi teknologi baru. Nah, dalam jurnal ini dibahas juga tentang strategi adaptasi organisasi terhadap perkembangan arsitektur komputer modern. Hmm, Strategi adaptasinya yang pertama, analisis kebutuhan dan tantangan. Organisasi perlu melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi. Ini mencakup evaluasi infrastruktur teknologi yang sudah ada, pemahaman terhadap kebutuhan bisnis, dan identifikasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasional. Dua, pembentukan tim adaptasi teknologi. Tiga, peningkatan infrastruktur teknologi. Empat, pengembangan keahlian sumber daya manusia. Lima, implementasi konsep komputasi terdistribusi. Enam, keamanan dan kepatuhan. Tujuh, kolaborasi dan kemitraan. 8. Monitoring dan evaluasi terus-menerus. 9. Fleksibilitas dan skalabilitas. 10. Kesadaran risiko. Banyak. Kesimpulan yang diambil dari jurnal ini yaitu adaptasi organisasi terhadap perkembangan arsitektur komputer modern memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana. Dengan merangkul inovasi dan teknologi terbaru, organisasi dapat memperkuat daya saing mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kelangsungan bisnis di era digital yang dinamis. Selain itu, sikap terbuka terhadap perubahan dan kesiapan untuk terus belajar menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Baik, ini adalah jurnal yang sangat bagus, yang sangat kompleks juga tentang bagaimana strategi adaptasi organisasi terhadap perkembangan arsitektur modern yang berkembang sangat pesat, berkembang sangat cepat, di mana memudahkan semua yang awalnya lebih susah dengan proses komputerisasi menjadi lebih mudah. Baik, sekian untuk mengulas tentang jurnal ini. Nah, di sini saya reviewer ingin
mereview tentang jurnal ini. Yang pertama tentang aspek kekuatan, mungkin atau aspek hal positif yang diperoleh dari jurnal ini. Yang pertama yaitu struktur yang sistematis. Penulis menyusun artikel dengan alur yang logis, dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hingga hasil dan pembahasan yang mendalam. Tinjauan konseptual yang komprehensif. Artikel ini menyajikan dasar teoritis yang kuat dengan menjelaskan konsep organisasi, definisi komputer, karakteristik komputer, dan arsitektur komputer modern secara detail. Identifikasi tantangan yang relevan. Penulis berhasil mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam era digital, seperti transformasi digital, perubahan budaya, pengelolaan perubahan, keamanan cyber, dan integrasi teknologi baru. Strategi adaptasi yang adaptif. Jurnal ini yang terukur dan praktis, mulai dari analisis kebutuhan hingga kesadaran risiko kelemahan, kesadaran risiko. Kelemahan, meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditingkatkan atau perlu ditambahkan untuk next. Artikel ini berdasarkan pendapat dari reviewer saya sendiri. Terbatasnya data empiris. Artikel ini lebih bertumpu pada kajian literatur tanpa menyajikan studi kasus atau data empiris yang dapat memperkuat argumen tentang efektivitas strategi adaptasi yang diusulkan. Kurangnya pembahasan implementasi praktis meskipun strategi adaptasi dijabarkan dengan baik, artikel ini kurang memberi contoh implementasi nyata di organisasi tertentu yang dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Minimnya analisis komparatif, tidak ada perbandingan strategi adaptasi antara berbagai jenis organisasi, misalnya organisasi kecil versus organisasi besar atau dan sektor publik versus privat, dan dapat memberikan wawasan lebih mendalam. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam diskusi adaptasi organisasi terhadap perkembangan teknologi. Penulis berhasil mengintegrasikan konsep organisasi dengan evolusi arsitektur komputer modern, menawarkan pandangan holistik tentang bagaimana organisasi dapat tetap relevan dan kompetitif di era digital. Artikel ini juga mengisi kesenjangan literatur dengan menghubungkan aspek teknis arsitektur komputer dengan dimensi manajerial adaptasi organisasi, sebuah perspektif yang sering terpisah dalam kajian akademis. Rekomendasi untuk pembangunan penelitian selanjutnya. Beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan selama melakukan studi kasus pada organisasi spesifik untuk mengukur efektivitas strategi adaptasi yang diusulkan. Dua, mengembangkan kerangka evaluasi pada organisasi, mohon maaf, kerangka evaluasi yang lebih terukur untuk menilai keberhasilan adaptasi organisasi. Menganalisis perbedaan strategi adaptasi berdasarkan ukuran, sektor, dan karakteristik organisasi. Sebagai kesimpulan, jurnal ini ada yang berjudul Adaptasi Organisasi Terhadap Perkembangan Arsitektur Komputer Modern merupakan kontribusi yang bernilai dalam memahami interaksi kompleks antara organisasi dan teknologi
Meskipun memiliki beberapa konseptual yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Baik, mungkin kurang lebihnya review dari saya. Apabila ada salah kata, salah pendapat, atau salah masukan, dan kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.